Selamat malam sahabat GPIB dimanapun berada. Kembali lagi kita berjumpa dalam program Michael GPIB bersama saya pendeta Irina Tanamal Karnik selaku pendeta non-organik GPIB yang saat ini sedang membantu pelayanan di tengah GKI Tanah Papua, Klasis Biak Utara. Sahabat GPIB diberkati oleh Tuhan, mari kita menyiapkan perenungan firman Tuhan kita pada malam hari ini yang terambil dalam surat Filipi pasal 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-11. Jika kita sudah menemukannya, mari kita meminta tuntunan kuasa Roh Kudus dalam perenungan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur di hadirat-Mu ya Tuhan, ketika Engkau mempertemukan kami kembali dalam program Michael GPIB pada malam hari ini. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, kami memohon urapilah setiap kami dengan hikmat-Mu, agar masing-masing kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu dan kami dikuatkan tidak hanya menjadi pendengar, melainkan menjadi pelaku akan kebenaran firman dengan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kami. Sehingga ketika masih ada nafas kehidupan, kami senantiasa memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami memohon berfirman-Lah kepada kami semua. Lawatlah bibir mulut hamba-Mu ini, tenangkanlah suara hati pikiran kami, karena kami semua siap untuk merenungkan firman. Demi Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Sahabat GPIB, kita akan membaca perenungan firman Tuhan kita pada saat ini, Filipi pasal 2 ayat 8 hingga 11. Firman Tuhan berkata, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan di atas bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia adalah kita yang merenungkan dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Sahabat GPIB, pernahkah mendengar lirik lagu yang bersenandung demikian? Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu, aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu, aku mau jadi saksi untuk memuliakan nama-Mu, melayani lebih sungguh. Sepenggal lagu ini senantiasa mau mengingatkan bagi setiap kita yang ada dalam rel pelayanan, agar kita benar-benar melayani dengan meneladani Yesus Kristus sebagai juru selamat kehidupan kita. Dan faktanya melayani itu tidak dibatasi, yaitu sebagai profesi pendeta, vikaris, penatua, diaken, atau juga pelayan di tengah pelka atau panitia-panitia gerejawi. Tidak. Ketika kita berbicara melayani, maka hal itu terjadi pada saat sahabat GPIB dan saya mengaku ya dengan segenap hati memikul salib Kristus. Maka pada saat itu kita semua sedang melayani Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, yaitu melalui kehidupan kita untuk memikul salib Kristus, menyatakan, mewartakan Injil Kristus. Sahabat GPIB diberkati oleh Tuhan. Melayani itu tidaklah mudah, ada tantangan di dalamnya. Begitu juga yang terjadi, yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus menyatakan di tengah jemaat Filipi, dia berada di penjara. Dia di penjara bukan karena kejahatannya di masa lalu, melainkan dia di penjara karena ia mewartakan tentang pengkabaran Injil Kristus. Ada tantangan yang tidak mudah. Dan kembali Rasul Paulus mengingatkan kepada umat di Filipi agar mereka terus menjadi pribadi-pribadi yang mampu bersatu hati dalam pelayanan mereka kepada Tuhan untuk mewartakan Injil Kristus, agar mereka tidak tercerai-berai, tetapi terus menyatakan kuat kuasa kemuliaan Allah, dan bagaimana mereka juga harus merendahkan diri seperti Kristus. Maka sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan,
Sebagaimana judul yang diberikan oleh Majelis Sinode dalam renungan malam hari ini, yaitu kerendahan hati sebuah kehormatan. Untuk kita melayani Tuhan, kita harus menghadirkan kerendahan hati. Dan menghadirkan kerendahan hati itu tidaklah mudah. Karena kita harus menyingkirkan 3 huruf yang kadang sering muncul dalam pribadi kita, yaitu E, G, dan O. Ketika kita mampu menyingkirkan ego di dalam diri kita, maka pada saat itu sahabat GPIB dan saya, kita dimampukan untuk menguasai diri kita melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Ketika kita mampu menguasai diri kita, maka pada saat sahabat GPIB dan saya kita berada di posisi titik terendah dalam kehidupan kita. Kita tidak menjadi goyah, kita tidak menjadi pribadi yang mudah berputus asa, mudah mengeluh, melainkan kita menjadi pribadi yang terus melangkah, bangkit, berjuang sambil mengucap syukur bahwa ada maksud Tuhan di balik peristiwa kehidupan yang kita alami. Begitu juga ketika sahabat GPIB berada di titik tertinggi, maka sahabat GPIB pun tidak menjadi pribadi yang sombong, angkuh, arogan, tamak, rakus, gila hormat, makan puji, dan lain sebagainya. Melainkan sahabat GPIB mampu untuk tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Karena apa yang dimiliki itu semua adalah titipan oleh Bapa Surgawi. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, itu semua kembali kepada kita. Mampukah kita untuk melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati? Karena ketika sahabat GPIB dan saya melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati, maka pada saat itu sahabat GPIB dan saya kita sudah mencontoh atau meneladani Yesus Kristus. Sebagaimana yang dinyatakan pada ayat ke-8 dan ayat ke-9. Yaitu Yesus mampu mengosongkan dirinya bahkan sampai mati di kayu salib. Matius pasal 26 ayat 36 hingga 46 mencatat ketika Yesus di Taman Getsemani, jelas dikatakan di sana, ketika dia akan memulai awal doanya, dia berkata kepada murid-muridnya, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Marilah dekat dengan berjaga-jaga dan berdoa." Dan yang Yesus lakukan adalah berdoa sebanyak 3 kali. Dia memohon kepada Sang Bapanya, "Sekiranya cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi." Disitulah Yesus mau menunjukkan bahwa ia menjadi pribadi yang tidak mengagungkan kekuasaan yang sudah dia miliki, yang dia percayakan Allah kepada dirinya. Ya, kita mengetahui Yesus sebagai anak Allah, dia memiliki segala kuasa. Dia mampu menyembuhkan orang sakit, buta melihat, tuli mendengar, bisu berbicara, lumpuh berjalan. Dia juga mampu membangkitkan orang mati. Tetapi ketika dia diperhadapkan dengan persiapan per via dolorosa, justru yang Yesus tampilkan adalah menjadi pribadi yang tunduk kepada Allah. Nah, dia berdoa kepada Bapa yang bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. Dan kehendak Bapa yang terjadi adalah hadapi persoalan, hadapi per via dolorosa itu hingga mati di kayu salib. Maka sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, dan itu juga menjadi bagian kita. Apapun posisi kita saat ini, di titik terendah, di titik tertinggi kehidupan kita, jangan lupa kita harus tetap menjadi pribadi yang rendah hati, tunduk kepada Allah, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, sehingga dimanapun kita berada, kita terus memuliakan nama-Nya, tidak menjadi batu sandungan, tetapi kita menjadi teladan iman. Sehingga ayat 10 dan ayat ke-11 mampu kita hadirkan agar semua orang bertukuk lutut dan lidah mengaku Yesus Kristus sebagai juru selamat kehidupan mereka lewat keberadaan sahabat GPIB dan saya. Kita harus menjadi teladan ini selagi masih ada nafas kehidupan. Nafas ini tidak bisa dipegang, tapi kalau sudah tidak ada, maka selesailah kehidupan kita. Dan jangan pernah bertanya kapan
seperti apa, bagaimana kita akan selesai dalam kehidupan ini. Tapi lebih berfokus apa yang harus kita lakukan ketika masih ada nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Maka kembali lagi melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati, karena dari ujung kepala sampai kaki kita adalah punya Tuhan. Jangan pernah bimbang dan ragu untuk menjadi berkat dan teladan iman dimanapun kita berada. Tuhan menolong, Tuhan memberkati langkah kehidupan kita semua. Amin. Sahabat GBIB diberkati oleh Tuhan. Kita akan mengakhiri renungan firman Tuhan kita pada saat ini. Jadi kembali lagi, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami untuk firman-Mu yang telah kami renungkan di malam hari ini. Kuatkanlah kami Tuhan tidak hanya menjadi pendengar, tapi benar-benar kami menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu. Melayani Engkau, mewartakan Injil Kristus dalam hidup kami. Ketika Engkau masih menganugerahkan kami kesempatan lewat nafas kehidupan, agar dimanapun kami berada, kami terus memuliakan nama-Mu ya Tuhan, menjadi teladan iman bagi kehidupan orang-orang di sekitar kami. Dalam rumah tangga sebagai suami istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, opa, oma, duda, janda, yatim piatu, apapun keberadaan kami harus tetap menjadi teladan iman bahwa ada kuat kuasa Roh Kudus, ada kemuliaan dari ujung kepala hingga kaki kami, untuk terus kami wujud nyatakan, mewartakan Injil Kristus dimanapun kami berada, sampai nafas kehidupan tidak menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk keberadaan kami masing-masing dimanapun kami berada, dan pada saat ini kami juga mengucap syukur untuk fungsionaris Majelis Sinode GPIB. Tuhan senantiasa memberkati keberadaan Majelis Sinode GPIB dalam hal ini Ketua Sinode Bapak Pendeta Garis Rumani. Tuhan memberkati bersama jajaran fungsionaris Majelis Sinode yang lainnya dan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Begitu juga seluruh umat GPIB di kota hingga di pos-pos pelvis. Tuhan memberkati bersama dengan para pendeta, para vikaris, penatua, diaken, seluruh umat Tuhan bersama juga para pelayan pelkas, panitia-panitia gereja, karyawan kantor security. Tuhan memberkati mereka semua. Keberadaan persekutuan umat Tuhan selaku jemaat GPIB dalam pertumbuhan demi pertumbuhan Tuhan nyata. Lalu juga kami mendoakan untuk persiapan persidangan Sinode Raya yang akan dilakukan di tengah Mukor Sulsel Barat. Yang memberkati panitia terbentuk dengan hikmat Tuhan, sehingga segala sesuatu yang diperlukan juga Tuhan nyatakan. Dan dalam keberlangsungan nanti persidangan Sinode Raya semuanya dapat berjalan dengan berdamai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lalu juga mendoakan untuk tim kerja bagi program Morning dan Night Call GPIB, begitu juga radio GPIB. Tuhan memberkati keberadaan mereka semua dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dengan hikmat Tuhan, sehingga semua yang dikerjakan pun senantiasa menghadirkan damai sejahtera Tuhan untuk menjadi berkat bagi setiap sahabat GPIB dimanapun berada. Terima kasih ya Tuhan. Mendoakan juga untuk pemerintahan kami, pemerintahan negara Indonesia, dari presiden hingga jajaran di tingkat terendah sekali. Tuhan memberkati di tengah-tengah pelosok Indonesia ini Tuhan. Dari pusat hingga pelosok dalam pergumulan-pergumulan yang ada. Tuhan memberkati dengan hikmat Tuhan Bapak Presiden Prabowo Subianto bersama dengan jajaran yang ada. Tuhan menolong, Tuhan menguatkan, agar tetap terus kami rasakan kebersamaan kami sebagai Bhinneka Tunggal Ika, dari ujung Papua hingga ujung Sumatera. Dan damai sejahtera Tuhan terus senantiasa kami rasakan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sebagai dengan setia program Morning maupun Night Call GPIB, sahabat GPIB dimanapun mereka berada, juga Tuhan memberkati dalam pertumbuhan kehidupan pribadi lepas pribadi. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami akan ada dalam istirahat malam kami. Tuhan menyertai hingga kami besok juga boleh dipercayakan oleh Tuhan, yaitu menerima nafas kehidupan. Inilah permohonan kami ya Tuhan. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami menyerahkan seluruh hidup kami, rumah tangga kami, persekutuan kami. Karena bukan kehendak kami lah yang jadi, melainkan kehendak Bapa di surga lah yang jadi atas setiap kehidupan kami.
Dalam nama anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri program Nightfall kita pada malam hari ini. Untuk itu jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan juga tekan lonceng agar terus menerima notifikasi untuk berkaitan morning maupun Nightfall GPIB. Tetap terus berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Salam hormat dari Ufuk Timur Indonesia, Biak Papua. Shomi Makasumasa Askibego Josu.